Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara online mengenai biaya dan outcome. Kelompok kami terdiri dari Imas Dian Muding Arung, Kurnia Panggih Rahayu, dan Yeni Pratiwi. Nah, apakah farmakoekonomi itu? Jadi, farmakoekonomi adalah suatu metode untuk mendapatkan pengobatan dengan biaya yang lebih efisien dan serendah mungkin, tetapi efektif dalam merawat penderita untuk mendapatkan hasil klinik yang baik, atau cost-effective with best clinical outcome. Untuk yang selanjutnya ada ruang lingkup farmakoekonomi. Ruang lingkup farmakoekonomi tidak hanya untuk para pembuat kebijakan di bidang kesehatan saja, tetapi juga bagi tenaga kesehatan, industri farmasi, perusahaan asuransi, dan juga pasien tentunya dengan berbagai cara pandang yang berbeda. Hasil studi farmakoekonomi dapat berguna contohnya pada bidang industri farmasi seperti penelitian dan pengembangan obat, strategi penetapan harga obat, serta strategi promosi dan pemasaran obat. Farmakoekonomi juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman terapi obat. Bagi tenaga kesehatan, farmakoekonomi berperan mewujudkan penggunaan obat yang rasional dengan membantu mengambil keputusan, mewujudkan penggunaan obat yang rasional dengan membantu mengambil keputusan klinik, mengingat penggunaan obat yang rasional tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan, khasiat dan mutu saja, namun juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi. Tujuan dari farmakoekonomi adalah untuk membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama, dan untuk membandingkan pengobatan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Adapun prinsip dari farmakoekonomi yaitu meliputi penetapan masalah. Kemudian, setelah menetapkan masalah, dilakukan identifikasi alternatif intervensi untuk menentukan hubungan antara income dan outcome sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat. Kemudian identifikasi dan mengukur outcome dari alternatif intervensi dan menilai biaya efektivitas dan kemudian interpretasi dan mengambil kesimpulan. Kenapa farmakoekonomi diperlukan? Adalah karena sumber daya yang terbatas. Misalnya, pada RS pemerintah dengan dana yang terbatas, di mana hal yang terpenting adalah 1. Bagaimana memberikan obat yang efektif dengan dana yang tersedia. 2. Pengalokasian sumber daya yang tersedia secara efisien. Yang ketiga, kebutuhan pasien, dan yang keempat adalah profesi pada pelayanan kesehatan, seperti dokter, farmasis, perawat, dan administrator tidak sama, di mana dari sudut pandang pasien adalah biaya yang seminimal mungkin. Perspektif penilaian merupakan hal penting dalam kajian farmakoekonomi. Mengapa? Karena perspektif yang dipilih menentukan komponen biaya yang harus disertakan. Untuk perspektif penilaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perspektif masyarakat atau societal, diambil dari perspektif masyarakat luas. Contohnya, perhitungan biaya intervensi kesehatan, seperti program penurunan konsumsi rokok, penghematan biaya pelayanan kesehatan secara nasional dari intervensi kesehatan tersebut. Yang kedua, ada perspektif kelembagaan atau institusional. Contohnya,
penghitungan efektivitas biaya pengobatan untuk penyusunan formularium rumah sakit, dan penghitungan AEB untuk penyusunan doen dan formularium nasional. Yang ketiga, ada perspektif individu atau individual perspektif. Contohnya, penghitungan biaya perawatan kesehatan untuk mencapai kualitas hidup tertentu sehingga pasien dapat menilai suatu intervensi kesehatan cukup bernilai atau tidak dibanding kebutuhan lainnya, termasuk hiburan. Di sini ada tabel jenis biaya menurut perspektif. Ada perspektif dari masyarakat, pasien, penyedia yankes, dan pembayar. Untuk komponen biayanya meliputi biaya langsung medis, biaya langsung non-medis, dan biaya tidak langsung. Biaya langsung medis, ada biaya pelayanan kesehatan. Pada biaya pelayanan kesehatan, semua perspektif disertakan. Kemudian untuk biaya pelayanan kesehatan lainnya, perspektif yang disertakan adalah masyarakat. Pada pasien dan pembayar disertakan bila ada dan penyedia yankes tidak disertakan. Untuk biaya cost sharing pasien yang disertakan hanyalah pasien. Pada masyarakat, penyedia yankes, dan pembayar tidak disertakan. Kemudian untuk biaya langsung non-medis meliputi biaya transportasi. Biaya transportasi disertakan pada masyarakat, pada pasien dan pembayar disertakan bila ada, dan pada penyedia yankes tidak disertakan. Kemudian untuk biaya pelayanan informal atau tambahan disertakan hanya pada masyarakat. Kemudian untuk pasien, penyedia yankes, dan pembayar tidak disertakan. Biaya tidak langsung seperti biaya hilangnya produktivitas. Ini pada masyarakat dan pasien disertakan, kemudian untuk penyedia yankes dan pembayar tidak disertakan. Kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya dan hasil pengobatan atau outcome. Kenyataannya dalam kajian yang mengupas sisi ekonomi dari suatu obat atau pengobatan ini, faktor biaya selalu dikaitkan dengan efektivitas, utilitas, dan manfaat dari pengobatan yang diberikan. Biaya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, biaya rata dan biaya marginal. Biaya rata yaitu jumlah biaya per unit yang bisa diperoleh, sementara biaya marginal adalah perubahan biaya atas penambahan atau pengurangan unit yang diperoleh. Kemudian yang kedua ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah dengan perubahan kuantitas atau volume produk atau layanan yang diberikan dalam jangka pendek, umumnya dalam rentang waktu 1 tahun atau kurang. Misalnya, gaji karyawan dan depresiasi aset. Selanjutnya ada biaya tambahan atau ancillary cost. Biaya tambahan adalah biaya atas pemberian tambahan pelayanan pada suatu prosedur medis, misalnya jasa laboratorium, screening sinar X, dan anestesi. Yang terakhir, ada biaya total. Biaya total adalah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk memproduksi serangkaian pelayanan kesehatan. Terdapat 4 jenis metode farmakoekonomi. Yang pertama ada cost effectiveness analysis atau CEA.
Kriterianya yaitu bisa dinyatakan dalam nilai moneter atau rupiah. Efek dari salah satu pengobatan atau program kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan pengobatan atau program kesehatan lainnya. Efek pengobatan dinyatakan dalam unit ilmiah atau indikator kesehatan lainnya. Untuk kekurangan dari metode ini yaitu, yang pertama, pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan harus memiliki hasil yang sama atau yang berkaitan. Yang kedua, pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan dapat diukur dengan unit kesehatan yang sama. Untuk kelebihannya, efek pengobatan tidak dinyatakan dalam nilai moneter. Untuk metode yang selanjutnya ada cost minimization analysis atau CMA. Untuk kriteria dari metode ini sendiri bisa dinyatakan dalam nilai moneter atau rupiah. Sama seperti yang sebelumnya, efek dari pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan sama atau dianggap sama. Untuk kekurangan dari metode ini adalah jika outcome yang diasumsikan sama ternyata memiliki outcome yang berbeda dapat menyebabkan hasil analisis yang tidak akurat dan tidak bernilai. Selanjutnya, kenaikan harga obat, penurunan daya beli pasien, dan diskon tidak diperhitungkan. Untuk kelebihannya yaitu merupakan metode farmakoekonomi yang paling sederhana. Untuk metode yang selanjutnya ada Cost Utility Analysis atau CUA. Kriteria dari metode ini bisa dinyatakan dalam nilai moneter atau rupiah. Efek dari salah satu pengobatan atau program kesehatan lainnya. Efek pengobatan dinyatakan dalam Quality Adjusted Life Years. Kemudian untuk kekurangan dari metode ini adalah tidak adanya standarisasi memicu inkonsistensian pada penyajian data. Untuk kelebihannya, satu-satunya metode farmakoekonomi yang memperhatikan kualitas hidup dalam metode analisisnya. Metode yang selanjutnya ada metode cost-benefit analysis. Metode ini kriterianya biaya dinyatakan dalam nilai moneter. Efek dari nilai salah satu pengobatan atau program kesehatan lainnya. Efek pengobatan dinyatakan dalam rupiah. Untuk kekurangannya sendiri, sulitnya mengkonversi manfaat dari suatu pengobatan dan nilai moneter. Selain itu juga sulitnya menguantifikasi nilai kesehatan dan hidup manusia, maka metode ini memicu kontroversi, sehingga metode ini jarang dilakukan. Untuk kelebihannya, metode ini dapat digunakan untuk pembandingan pengobatan yang tidak saling berhubungan dan outcome yang berbeda. Manfaat dan kekurangan farmakoekonomi. Untuk manfaatnya, yang pertama ada memberikan pelayanan maksimal dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua, angka kesembuhan meningkat, angka kesehatan meningkat, dan angka kematian menurun. Yang ketiga, menghindari tuntutan dari pihak pasien dan asuransi terhadap dokter dan rumah sakit karena pengobatan yang mahal. Untuk kekurangannya, yang pertama, pendidikan masyarakat tentang kesehatan harus ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun informal, dan menghilangkan pandangan masyarakat bahwa obat yang mahal pasti bagus. Yang kedua, diperlukan peran pemerintah membuat regulasi obat-obat generik yang bermutu untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan baik tingkat pusat sampai ke kecamatan dan desa.